Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di program e-learning Universitas Umudiah Indonesia bersama saya Ayu Helinda dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar teknologi informasi, ya, mata kuliah pengantar teknologi informasi. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi itu istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Jadi teknologi informasi itu adalah suatu media ya untuk menyebarkan suatu informasi gitu. Jadi ada teknologinya, ada informasinya. Nah, teknologi ini untuk menyebarkan informasi tersebut. Lalu TI itu, teknologi informasi itu menyatukan komputasi atau perhitungan dan komunikasi, kecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Jadi teknologi informasi ini adalah dia menggabungkan antara perhitungan dan komunikasi dengan kecepatan yang tinggi untuk suatu data, suara maupun video. Contoh dari teknologi informasi itu yaitu komputer, telepon, televisi, peralatan rumah tangga elektronik misalnya vacuum cleaner, kemudian ada pengganti piranti genggam modern atau misalnya ponsel ya, HP. Itu adalah contoh teknologi informasi. Kemudian secara sederhana teknologi informasi itu pengertiannya adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Jadi intinya teknologi informasi ini adalah satu fasilitas ya, satu fasilitas yang di dalamnya itu ada perangkat lunak dan perangkat keras atau software atau hardware gitu ya, software dan hardware. Kemudian dia adalah suatu pendukung ya, pendukung untuk meningkatkan informasi, meningkatkan kualitas informasi, sehingga teknologi informasi ini sangat diperlukan pada setiap lapisan masyarakat ya, supaya setiap kegiatan yang ada pada masyarakat ini bisa menjadi lebih berkualitas dengan adanya teknologi informasi ini. Nah, kemudian kita masuk ke tujuan teknologi informasi itu. Untuk tujuannya yaitu yang pertama itu untuk memecahkan suatu masalah, kemudian membuka kreativitas, kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Jadi teknologi informasi ini salah satunya tujuannya itu yaitu meningkatkan efisiensi ya, mempercepat kinerja suatu kinerja dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia, seperti contohnya dalam menginput mengarsipkan data. Dengan adanya teknologi informasi, pengarsipan data yang dulunya itu dilakukan secara manual dilakukan dengan kertas gitu ya. Sekarang dengan adanya teknologi informasi, semua data yang ada dalam kertas itu dimasukkan ke dalam sistem, lalu dia hanya butuh satu perangkat komputer untuk menyimpan ratusan jutaan bahkan jutaan data dari manusia itu sendiri, sehingga tidak membutuhkan lagi kertas yang sangat banyak, sehingga membutuhkan ruang yang sangat luas gitu ya. Kemudian dengan adanya teknologi informasi ini,
akan membuat manusia lebih mudah serta lebih cepat dalam bekerja. Kemudian contohnya seperti bank ya. Bank dulu itu sebelum ada teknologi nomor antrian secara teknologi informasi pemanggilan nomor antrian secara visual, dulu kita mengantri untuk menabung di bank itu kita harus antri dari depan teller sampai ke pintu masuk bank tersebut ya, sehingga lalu juga membutuhkan waktu yang sangat panjang karena teller memanggil satu persatu dengan nasabahnya untuk maju ke depan. Nah, teknologi dengan adanya teknologi, kinerja yang seperti itu bisa dipercepat sehingga ada beberapa seperti ada beberapa layar menampilkan nomor antrian sehingga nasabah ini tidak perlu antri, tidak perlu takut direbut antriannya, bisa duduk di mana saja tinggal menunggu nomor antrian kita sampai pada nomor antrian yang kita punya gitu ya. Nah, kemudian itulah manfaatnya teknologi informasi, membuat lebih efektif dan efisien ya dalam aktivitas manusia ini. Nah, kemudian fungsi teknologi informasi itu yang pertama menangkap atau capture. Nah, yang menangkap ini dia melakukan atau melaksanakan capture terhadap data serta informasi. Ya, fungsi yang pertama itu dia menangkap atau menyimpan suatu informasi dengan cara capture ya. Kemudian menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput. Misalnya menerima inputan dari mic atau keyboard atau scanner dan lain-lain. Ini maksudnya menginput ya, menangkap di sini. Kemudian yang kedua itu fungsi teknologi informasi yaitu menyimpan atau storage. Nah, pada fungsi penyimpanan ini, data atau informasi itu di dalam bentuk media untuk kepentingan lain, seperti misalnya disket, kemudian ada hard disk atau flash disk atau CD ya, CD-ROM dan lain-lain. Ini adalah fungsi teknologi informasi dalam penyimpanan data. Nah, kemudian ada fungsi teknologi informasi yang ketiga itu adalah mengolah atau processing. Nah, fungsi mengolah pada teknologi informasi ini ialah memproses data yang diterima untuk menjadikan suatu informasi. Pengolahan data atau juga pemrosesan dapat berbentuk mengubah data ke bentuk lainnya, menganalisis kondisi, menghitung, menggabungkan serta seluruh data itu dalam bentuk data serta informasi, atau menggabungkan data seluruh data dalam bentuk data serta informasi ya. Nah, kemudian fungsi yang keempat yaitu transmisi atau transmission. Apa itu transmisi? Yaitu mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya dengan mengirimkan data penjualan dari user A ke user yang lainnya melalui email atau melalui aplikasi yang lain ya. Intinya mengirim data ini dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Itu adalah fungsi teknologi informasi yang keempat yaitu transmisi. Oke, kita break dulu untuk sesi pertama ini. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut.